Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Minggu lalu Bu Hani sudah menjelaskan kalau organ gerak manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah organ gerak aktif berupa otot dan yang kedua organ gerak pasif berupa tulang. Hari ini kita akan belajar tentang sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot dan kelainan pada alat gerak manusia. Ada yang tahu sendi itu apa? Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang. Nah, ini adalah gambar kerangka manusia. Kerangka manusia itu terdiri dari susunan tulang-tulang. Nah, antar tulang ini dihubungkan oleh yang namanya sendi. Pada manusia terdapat 5 sendi. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Ini adalah tulang leher dan ini adalah tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Ini yang dinamakan dengan sendi putar. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi engsel itu ini ya, pada siku kita. Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Dapat digerakkan ke dua arah. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru ini tempat bertemunya tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Tulang berbentuk bola itu ini ya, dan yang berbentuk mangkuk itu ini. Sendi ini dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya adalah tulang panggul dan tulang paha. Yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Ini sendi geser, ada dua. Nah, sendi geser ini hanya dapat menggeser. Selanjutnya adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Ada beberapa macam gerak. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan ini dilakukan pada sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, gerak siku, dan ruas-ruas jari tangan. Selanjutnya adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan ini menggunakan bagian tubuh. Contohnya adalah gerak mengentakkan kaki dan gerak menekan benda menggunakan tangan. Selanjutnya adalah gerak menaikkan. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat kita membuka mulut, mulut kita akan terbuka. Kemudian kembali tertutup. Gerak ini juga sama seperti mata kita saat berkedip, membuka dan menutup mata. Burung. Gerak selanjutnya adalah gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya adalah gerak kepala saat menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Yang terakhir adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya adalah gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping sehingga tangan dan kaki saling berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang?
agar tubuh kita sehat. Jangan lupa 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya adalah posisi tubuh yang tegak saat berdiri. Nah, saat berdiri kita tidak boleh membungkuk atau tidak boleh terlalu ke belakang. Yang benar adalah berdiri tegak. Selanjutnya adalah berolahraga secara teratur. Nah, kenapa kita harus berolahraga secara teratur? Agar tubuh kita menjadi sehat, tetapi jangan terlalu berlebihan ya, karena kita juga butuh istirahat. Siapa yang suka berolahraga? Berolahraga bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersepeda, berenang, bulu tangkis, lari-lari, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ternyata kita juga mempunyai penyakit atau kelainan. Apa saja penyakit dan kelainannya? Kita bahas yang pertama adalah tulang terlebih dahulu ya. Penyakit dan kelainan pada tulang manusia terdiri dari beberapa penyakit seperti fraktura atau patah tulang, fisura atau retak tulang, osteoporosis, rakitis, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kita akan membahas fraktura atau patah tulang terlebih dahulu. Fraktura atau patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Patah tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, bisa dilihat contohnya yang sebelah kiri adalah fraktura tertutup, yaitu patah tulang tetapi masih di dalam daging. Sedangkan fraktura terbuka, patah tulang yang tulangnya keluar dari daging. Bisa dilihat ya, ini tulangnya keluar. Yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Retak tulang disebabkan oleh benturan benda keras yang menyebabkan keretakan. Jadi retak tulang dan patah tulang itu berbeda ya. Nah, dilihat kaki kiri ini kaki yang normal, sedangkan kaki kanan ini kaki yang retak. Ini ya hanya retak, tidak patah. Selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adanya pengeroposan tulang karena tulang tidak mampu menyerap kalsium secara normal. Biasanya osteoporosis ini menyerang pada usia manula atau usia yang sudah tua. Kenapa? Karena tulang sudah tidak bisa menyerap kalsium, jadi tulangnya sudah mulai mengeropos. Selanjutnya adalah rakitis. Rakitis disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, rakitis ini misalkan ini adalah orang yang normal, tulangnya lurus-lurus saja, sedangkan orang yang mengidap rakitis bisa berbentuk O atau X. Kalau tulangnya kakinya berbentuk O itu antara lutut kanan dengan lutut kiri itu berjauhan, sedangkan kalau berbentuk X, lutut kanan dan lutut kiri saling berdekatan. Selanjutnya adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang membengkok ke arah depan tubuh. Nah, ini adalah kesalahan yang biasa kita lakukan karena salah sikap duduk. Jadinya tulangnya membengkok ke arah depan. Ini yang merah ini adalah tulang ya. Ingat, lordosis berarti tulangnya membengkok ke arah depan. Selanjutnya adalah skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga membentuk huruf S. Ini tulangnya melengkung sehingga membentuk huruf S. Biasanya kalian kalau di kelas duduknya di sebelah sini, tetapi nulisnya di sebelah sini. Makanya kalian selalu melengkung-melengkung. Itu tidak boleh karena nanti akan membentuk tulang menjadi huruf S.
Selanjutnya yang terakhir adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Nah, ini juga yang sering Bu Dafa jumpai di kelas-kelas. Anak-anak duduknya membungkuk, baik itu saat membaca, menulis, atau yang lain. Tidak boleh membungkuk ya. Sikap duduk yang benar adalah tulang belakangnya lurus, tegak lurus, tidak boleh membungkuk, tidak boleh membelok, dan tidak boleh terlalu ke depan. Selanjutnya adalah penyakit dan kelainan pada otot manusia. Ada 4 kelainan. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Ini adalah contoh dari orang yang mengidap hipertrofi. Ototnya membesar ya, padahal otot orang normal adalah seperti ini. Nah, kenapa kita tidak boleh bekerja terus-menerus? Karena otot juga harus beristirahat. Selanjutnya adalah tetanus. Nah, tetanus ini adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri ini bisa masuk ke tubuh manusia melalui luka. Misalkan, tangan kalian tertancap paku atau kawat yang sudah berkarat. Nah, karat itu mengandung bakteri Clostridium tetani sehingga ketika ada luka dan bakterinya itu bisa masuk ke dalam tubuh sehingga membuat kita kejang atau kaku otot. Kemudian bisa juga terjadi karena kita mengalami luka. Lukanya terbuka, lalu ada bakteri Clostridium tetani ini di tanah atau di mana saja. Kita juga bisa mengidap tetanus. Makanya kalau kalian luka segera dibersihkan lukanya. Oke? Nah, ternyata tetanus ini juga bisa dicegah yaitu dengan cara imunisasi tetanus. Selanjutnya adalah atrofi. Atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil, melemah, dan menyebabkan menurunnya fungsi otot. Ini adalah otot yang normal seperti yang tadi di sana ya. Ini adalah otot manusia yang normal, sedangkan yang di sebelah kanan adalah orang yang mengidap atrofi atau ototnya mengecil sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, yang terakhir adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot atau gerakan yang tiba-tiba. Ini otot-otot di leher kita mengalami kaku. Bisa terjadi karena misalkan kita berolahraga atau tidur yang salah bantal itu juga bisa menyebabkan kaku leher. Nah, cukup sekian materi dari Bu Dafa. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke Bu Dafa atau Bu Hani. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.